Kini mereka sudah berada di area terlarang. Area ini punya banyak ruangan yang bernomor. Zufan ingat brankas yang disebut oleh ayahnya itu berada pada ruangan dengan nomor 9963. Tapi kali ini mereka diajak masuk ke ruangan 773. Oleh Wei Chen-san di ruangan ini, mereka bertiga akan diberikan skill tempur. Untuk Pupan dan Jizan diminta untuk memilih antara 3 skill yang ada. Pupan memilih skill Dagger Rank D dan Jizan memilih skill Movement. Untuk Zufan, karena dia peringkat pertama, dia dibebaskan untuk memilih semua skill yang ada di militer itu. Ngelihat itu, Pupan dan Jizan sekarang jadi iri guys. Di sana banyak skill yang bagus. Zufan kelihatan sedikit kebingungan. Sampai akhirnya dia ngeliat skill Shadow Flash Blade. Itu adalah skill tempur rank D pedang cepat yang tidak meninggalkan bayangan setelah dikuasai. Saking cepatnya hingga hampir seperti bergerak dengan kecepatan cahaya. Zufan pun memilih skill itu. Skill itu adalah skill tempur pedang pertama, hampir setara dengan skill tempur rank C. Itu termasuk yang sulit untuk dipelajari. Banyak prajurit yang gagal mempelajarinya, tapi dengan sistem wargot yang dia punya, Zufan yakin dia bisa mempelajari itu dengan mudah. Karena itu adalah skill tempur yang eksklusif, Wei bilang skill itu nggak boleh diajarin ke orang lain. Setelah itu mereka bertiga pergi. Oh ya, Mimin lupa ngasih tahu guys, jadi Jizan ini adalah salah satu anggota dari militer. Waktu balik pergi, Zufan nanya ke Jizan, setelah aku menjadi konsultan keamanan, apa aku dapat mengunjungi zona lainnya di area terlarang secara bebas? Tapi sayang, kata Jizan, dia perlu mengajukan permintaan untuk masuk ke tempat terlarang itu, dan dia juga perlu mencapai tingkat Warlord untuk bisa masuk zona di atas nomor 80. Jizan juga ngasih tahu, di ruangan nomor 80 ke atas itu ada arena pelatihan yang sangat bagus. Setelah jadi Warlord, mereka bisa pergi ke sana. Yap, sekarang MC kita ini tertarik jadi Warlord guys. Di markas Guild Tentara Bayaran, orang-orang di sana dan Presiden Puhao memberikan selamat kepada Zufan dan Pupan atas raihannya di operasi gabungan kemarin. Puhao juga ngasih hadiah tambahan khusus dari Guild Tentara Bayaran ke Zufan. Itu adalah uang sejumlah 12 juta. Pupa mengajak ayahnya untuk pulang dan makan daging monster yang udah dia bawa. Zufan juga diajak untuk bergabung. Tapi dia akan menyusul nanti, karena sekarang dia mau pergi ke arena pelatihan untuk mempelajari skill barunya. Di rumahnya, Pupan menceritakan tentang dirinya yang diburu oleh orang bayaran dari keluarga Li. Ayahnya pun terlihat sangat marah mendengar cerita anaknya itu, dan dia kini berencana akan membalas dendam ke keluarga Li. Di arena pelatihan, Zufan pakai stat poinnya untuk mengaktifkan skill terbarunya itu. Setelah itu, dia mulai berlatih. Setelah selesai berlatih, Zufan pergi ke rumah Pupan. Saat sampai di sana, dia sedikit terkejut melihat Ruji yang ternyata ada di sana juga bersama Pupan. Ruji marah sama Zufan karena dia langsung pergi gitu aja tanpa sempat nyapa dia di Guild Tentara Bayaran. Untuk meredakan amarahnya, Zufan bilang kalau dia punya hadiah untuk Ruji. Itu adalah sebuah item yang dia dapat dari Gunung Ghost Rain. Waktu dikasih itu, Ruji sangat seneng. Ah, dasar cewek. Di sisi lain, Pupan ngerasa iri sama Zufan yang keren itu. Dia bilang dia bakal belajar dari Zufan sekarang. Selanjutnya, Ruji ngajak Zufan ke suatu tempat. Ini adalah lingkungan perumahan Wuwei, perumahan teraman di kota Jining. Berlokasi di pusat kota dan dapat menahan gelombang monster. Perumahan di sini adalah perumahan elit yang sangat mahal. Zufan sangat terkejut waktu dikasih tahu itu adalah rumahnya sekarang. Ternyata itu adalah salah satu hadiah yang didapat sama si Zufan juga guys. Anjir, Mimin jadi pengen juga sih kalau kayak gini, tapi nggak mau ikut ngelawan monsternya sih. Jadi Zufan ini bisa tinggal di sini kapan aja secara gratis. Dia berterima kasih ke Pupan dan Ruji. Berikutnya Ruji mengajak Zufan belanja pakaian untuk dipakai saat acara pesta keluarga Li 3 hari lagi. 3 hari kemudian pesta dimulai di rumah keluarga Li. Zufan datang pakai setelan jas yang keren abis guys. Waktu masuk, Zufan tercengang sama pesta meriah di rumah itu. Jadi 5 tahun yang lalu keluarga Li ini nggak begitu kuat. Mereka pakai uang dalam jumlah besar untuk merekrut prajurit dan membeli senjata yang membuka jalan bagi mereka untuk menuju kekuasaan. Singkatnya, lo punya duit, lo punya kuasa. Dari atas, Li terlihat sangat kesal melihat Zufan yang telah membunuh si kembar itu. Begitu juga dengan orang ini. Ternyata orang ini adalah ayahnya si kembar itu guys. Namanya Li Rong. Di pesta ini dia pengen ngebunuh Zufan dan membalaskan dendam anak-anaknya. Sekarang dia berjalan menuju arah Zufan. Dari perkataan Pupan, orang ini adalah salah satu prajurit Starfall terkuat dari keluarga Li. Rong mengajak Zufan untuk sparring agar pestanya semakin meriah gitu katanya. Orang-orang yang mendengar itu langsung tertegun. Pupan melarangnya untuk menerima tawaran itu. Tapi ya jelaslah, MC kita ini gak bakal mundur. Dia nerima tawaran itu. Sekarang mereka udah ada di arena pertempuran. Pertempuran dimulai, Rong menyerang lebih dulu. Zufan mengaktifkan skill manuvernya. Serangan itu sangat kuat. Pertahanan Li Rong rusak, dan tubuhnya terpental. Siapa sangka ternyata Li Rong mati di tempat secara langsung. Orang-orang di sana langsung terkejut. Mereka nggak nyangka Li Rong yang kuat itu bisa dibunuh hanya dengan hitungan detik oleh Zufan. Terutama Pupan dan Jizan. Mereka nggak nyangka Zufan ini udah bisa pakai skill Shadow Flash Blade yang baru dia dapat 3 hari yang lalu. Dan ngeliat itu, Li Hongwu sekarang mulai keringat dingin saudara-saudara.
Li Zong datang, dia marah anggota keluarganya dibunuh. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang Zufan. Tapi sebelum serangan itu sampai di Zufan, Pu Hao menghalaunya. Wei Chen-san juga ada di sana. Merasa semakin banyak orang kuat di sana, Li Zong menghentikan aksinya. Tapi setelah ini, dia berjanji tidak akan melepaskan Zufan. Zufan berterima kasih ke Pu Hao karena telah menyelamatkannya. Pu Hao sangat bangga dengan Zufan, dan dia nyuruh manggil dirinya itu paman saja. Melihat ada orang yang lebih kuat, Jisan termotivasi untuk jadi seorang warlord juga sekarang. Merasa dirinya masih belum terlalu kuat untuk mengalahkan Li Zong, kini Zufan bertekad untuk jadi lebih kuat lagi. 1 minggu kemudian, Zufan terlihat sedang berlatih lebih keras lagi di arena pelatihan. Dengan kekuatannya kali ini, dia bisa menghancurkan prajurit Starfall tingkat lanjut. Tapi ini masih belum cukup untuk melawan Warlord. Ruji datang, dia mengabari Zufan kalau Presiden Pu Hao udah ngedaftarin dia untuk bergabung di tim pemburu. Sekarang, Zufan diajak bertemu dengan anggota tim pemburu itu. Tim ini terdiri dari 2 prajurit Starfall tingkat lanjut dan seorang prajurit Warlord tingkat pemula. Yang rambut biru namanya Gan Qi, yang rambut merah namanya Ku Feng, dan ini adalah Xin Jian, dia adalah kaptennya. Inilah tim pemburu guild tentara bayaran. Di sana juga ada Pupan, dia ngenalin Zufan ke semua anggota di sana. Sang kapten memberitahu tujuan mereka berburu kali ini adalah Gunung Ghost Rain, tempat beradanya monster rank D. Karena sudah waktunya, mereka kini bergegas menuju Gunung Ghost Rain. Mereka pergi menggunakan mobil ini. Penggunaan mobil ini sengaja mereka lakukan untuk menarik perhatian para monster. Tiba-tiba dari depan ada yang menyerang. Serangan itu berasal dari monster Fox Trail Arrow, rank D. Pupan dan Zufan diminta untuk menghadapi monster itu. Ini adalah ujian rekrutmen bagi mereka. Jadi sebenarnya tim pemburu ini masih keberatan untuk mengajak mereka menjadi anggota tim, terutama kapten mereka. Dia berpikir 2 orang ini cuma bocah ingusan yang ngebeban aja. Padahal belum tahu aja gimana kekuatan aslinya si Zufan, guys. Zufan dan Pupan mulai menyerang monster itu. Kali ini Pupan akan menyerang monster dan Zufan yang mengawasi dari belakang. Monster itu menyerang dengan panah dari ekornya. Tapi dengan tamengnya, Pupan bisa menepis panah itu dan mendekati si monster. Lalu tanpa ragu, dia langsung menghabisi monster itu tanpa ampun. Monster itu pun kalah sekarang. Para petinggi yang mengamati dari atas terlihat sedikit bangga dengan kemampuan Pupan. Tapi mereka belum melihat kemampuan Zufan. Setelah membunuh monster rubah itu, Zufan merasakan ada yang aneh di hutan. Tiba-tiba 2 ekor monster bunglon keluar dari balik semak-semak. Para petinggi panik, monster itu bukanlah monster lemah seperti rubah tadi. Sang kapten pun langsung turun. Tapi Zufan udah duluan bergerak, dia menyerang monster itu tanpa ampun. Dan hanya perlu 1 serangan Shadow Flash Blade, 2 monster itu mampu dikalahkan oleh Zufan. Poin statnya bertambah. Dia nggak percaya dia bisa ngalahin 2 monster rank D dengan mudah. Nah sekarang baru deh, petinggi-petinggi ini mulai merubah pandangan mereka terhadap Zufan. Sang kapten pun akhirnya kini mengakui kehebatan Zufan. Malam hari tiba, di dekat mobil mereka terlihat sedang bercengkrama. Sang kapten meminta maaf karena sebelumnya dia udah sombong dan ngeremehin mereka. Kini mereka pun resmi diterima di tim pemburu dan mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Di depan mereka menemukan banyak monster. Kali ini mereka bertarung bersama. Sistem Zufan mencatat banyak poin stat. Di menara pengintai mereka semua beristirahat. Xin Jian menyuruh Zufan untuk beristirahat juga. Ini untuk memulihkan tenaga mereka jika nanti mereka bertemu monster level warlord pemula. Monster jenis ini sangat mahal harga materialnya. Itu bisa mencapai ratusan juta dolar. Dan jika berhasil membunuh monster itu, mereka juga bisa mendapat perhatian dari para warlord. Tapi jika ingin membunuhnya, mereka perlu waktu berhari-hari, kata Ku Feng. Dari tengah hutan, Gan Qi terlihat berlari menuju menara. Dia membawa sekawanan monster rank D. Mereka pun bersiap untuk bertempur. Monster ini sangat kuat, tapi Zufan bisa mengatasinya. Syukur mereka berbanyak, jadi nggak gampang capek ngadapin musuh segitu banyaknya. Waktu Zufan masih sibuk bertarung, Gan Qi terlihat diam-diam ingin menyerang Zufan. Tapi pas dia mau beraksi, tiba-tiba dari atas seekor monster menyerang. Respon Zufan cepat, dia bisa menyelamatkan Gan Qi dari monster itu. Dan Zufan juga tidak curiga, Gan Qi selamat kali ini. Saat masih bertarung, ada orang yang sengaja meledakkan bom dan granat di dekat menara. Sang kapten mulai panik. Peledak itu bisa memicu mutasi monster sehingga mereka bisa jadi lebih kuat. Dia merasa ada yang menjebak mereka. Ternyata itu adalah ulah Li Hongwu. Dia pengen Zufan mati. Para monster sudah bermutasi. Kekuatan dan kecepatannya meningkat berkali-kali lipat. Xin Jian akan mengatasi monster yang bermutasi, dan yang lainnya diminta untuk mengatasi monster yang belum bermutasi. Karena melawan musuh yang lebih kuat, kini Xin Jian terlihat akan naik level menjadi warlord. Tapi tiba-tiba Gan Qi menusuk Xin Jian dari belakang. Ternyata Gan Qi ini adalah mata-mata keluarga Li di guild tentara bayaran. Dan keluarga Li pengen semua orang di tim itu mati. Setelah menusuk Xin Jian, Gan Qi melarikan diri. Setelah ditusuk, kini Xin Jian diserang oleh monster itu. Keadaan tim pemburu semakin tidak karuan sekarang. Dari pinggir hutan, Li Hongwu memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang menara dengan panah mereka.
Kufeng terkena serangan, tapi dia masih bisa berdiri. Dia memerintahkan Pupan dan Zufan untuk membawa kapten ke tempat yang aman. Sedangkan dia akan menjadi umpan bagi monster-monster ini agar timnya bisa kabur. Tapi Zufan kelihatannya nggak setuju sama rencana itu. Dia langsung menotok Kufeng sampai pingsan, biar dia bisa beraksi tanpa diketahui. Zufan bersiap. Seluruh poin start digunakan untuk meningkatkan levelnya. Dia menyuruh Pupan untuk membawa Xinjian dan Kufeng pergi ke tempat yang aman. Pupan menurutinya. Dengan seluruh poin start yang dia dapat dari pertarungan sebelumnya, sekarang dia udah naik ke peringkat prajurit Starfall lanjutan, dan dia merasa bisa menahan monster-monster itu sekarang. Tapi untuk melawan monster level Warlord, kekuatannya masih belum cukup. Dengan skill manuvernya, Zufan lari terlebih dahulu agar tidak terkepung. Monster Warlord mengejar, gerakannya sangat cepat. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Zufan menggunakan 10 start poinnya lagi untuk meningkatkan skill Willow Blossom Flash-nya. Dengan begini, dia bisa jadi jauh lebih cepat. Di sisi lain, Pupan menemui jalan buntu. Di tempat mereka saat ini, rubah ekor panah mulai menyerang mereka. Pupan mencoba menahan serangan itu dengan sekuat tenaga, tapi dia merasa kewalahan. Syukurnya saat itu, Zufan datang dengan kecepatan tinggi dan langsung membunuh monster-monster itu. Monster itu semakin banyak. Zufan merasa bersalah kali ini, karena dia tim pemburu menjadi seperti ini. Dia berkata dia tidak akan mengampuni keluarga Lee kali ini. Karena peringkatnya sudah meningkat, kini setiap dia membunuh monster ring D, dia cuma dapat 1 poin stat. Tapi dia bisa dengan mudah membunuh monster-monster itu. Monster peringkat Warlord datang menyerang mereka. Zufan merasa aura monster itu terlalu kuat, mereka harus mundur dulu. Mereka pun memanjat dinding batu yang ada di belakang mereka. Setelah sampai di atas, kini mereka semua aman. Syukurnya luka Xinjian dan Kufeng tidak terlalu serius. Saat sedang beristirahat, tubuh Xinjian mengeluarkan cahaya. Sebentar lagi dia akan naik ke peringkat Warlord. Kufeng bercerita kalau sebenarnya Xinjian ini udah sempat hampir naik ke Warlord, tapi dia cedera waktu melindungi timnya. Itu membuat kesempatannya menjadi Warlord berkurang. Tapi seiring waktu, kondisinya semakin pulih dan kini dia siap untuk naik peringkat lagi. Kufeng terharu dengan perjuangan kaptennya itu. Dia juga menjelaskan untuk bisa naik ke peringkat Warlord, salah satu caranya adalah dengan bertarung dengan monster yang lebih kuat. Namun itu bukan satu-satunya cara, ada cara lain yang bisa dilakukan, tapi Kufeng belum pernah mendengar info itu. Beberapa saat kemudian, kawanan Eagle Fox datang menghampiri mereka. Ini kondisi yang gawat. Kondisi Xinjian belum pulih, monster itu menyerang. Kali ini musuhnya jauh lebih kuat, karena melawan monster dengan tipe terbang itu jauh lebih sulit daripada yang ada di tanah. Pupan mencoba menahan serangan itu, tapi musuhnya menyerang dari 3 arah sekaligus. Untuk melawannya perlu senjata jarak jauh. Seketika Zufan berpikir tentang satu senjata. Yap, itu adalah senjata dari si kembar, sebuah tali pengekang. Zufan menggunakan tali ini untuk menyerang para monster yang berterbangan. Satu persatu monster itu dapat diserang oleh Zufan. Karena merasa kondisinya tidak menguntungkan, monster-monster itu kini berusaha untuk kabur. Kufeng menyuruh Zufan untuk mengejar dan membunuh mereka segera, agar mereka tidak bermutasi. Dengan skill manuvernya, Zufan pun pergi. Monster itu pergi ke sarangnya. Zufan tidak asing dengan tempat ini. Saat monster itu terlihat akan masuk ke sarangnya, Zufan langsung menyerangnya. Dan monster itu pun mati. Sekarang Zufan berada di sarang Eagle Fox. Di sana terlihat ada monster-monster lainnya. Zufan diam-diam mengamati. Dari sarang itu terlihat cahaya hijau terang. Itu adalah artefak alien. Pohon tempat artefak itu berada adalah pohon yang bermutasi. Setidaknya artefak itu berada di rank C. Artefak itu sangat kuat. Itulah yang membuat monster tertarik datang ke sini. Zufan berniat mengambil artefak itu. Dia mulai masuk ke sarang itu dan membunuh monster-monster yang ada di sana. Zufan berada sangat dekat dengan artefak itu sekarang. Saat dilihat, ini benar-benar adalah artefak rank C. Tapi ada masalah baru yang muncul. Di belakang artefak itu, seekor Eagle Fox terlihat sedang tidur. Itu adalah pemimpin Eagle Fox. Dari penampilannya, itu adalah monster tingkat Warlord. Dengan kekuatannya saat ini, Zufan merasa dirinya belum dapat mengalahkan monster itu. Selain itu, di sana juga masih ada monster Eagle Fox lainnya yang menjaga tempat itu sampai pemimpinnya terbangun. Zufan pun memutuskan untuk membunuh Eagle Fox lainnya terlebih dahulu sebelum melawan pemimpinnya. Dia mulai mendistribusikan poin statnya lagi untuk menambah kekuatan. Setelah itu, dia mulai beraksi. Dengan peningkatan kekuatan Shadow Flash Blade dan dikombo dengan kecepatan serangan yang cepat, dia bisa langsung membunuh 3-4 Eagle Fox selama mereka berdekatan. Secara perlahan, poin statnya kembali penuh. Sebentar lagi, stat pikiran dan fisiknya akan mencapai 99 juga. Tanpa dia sangka, ternyata poin fisiknya bertambah. Padahal dia belum mendistribusikan poin statnya. Zufan menduga itu terjadi karena dia berada di dekat artefak alien rank C. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan sebesar apa yang bakal dia dapat kalau dia mengkonsumsi artefak itu. Dengan memanfaatkan kondisi pemimpin Eagle Fox yang masih tertidur, Zufan langsung bergerak mengambil artefak itu. Sekarang artefaknya udah ada di tangan dia. Tanpa disangka, pemimpin ini terbangun dari tidurnya. Tapi dia nggak bisa kemana-mana sebelum telurnya mentas. Dia pun berkata dalam hati akan memburu orang yang telah membunuh saudara-saudaranya dan mencuri hartanya.
Zufan udah kabur dari tempat itu. Saat akan dikonsumsi, sistemnya memberitahu kalau artefak itu belum layak dikonsumsi karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Zufan terlihat sedikit kesal. Dia pun pergi menemui Pupan dan yang lainnya terlebih dahulu. Saat sedang bersembunyi, Pupan dan Kufeng dikejutkan dengan kedatangan kawanan monster. Monster-monster itu sekarang jauh lebih pintar. Karena Zufan belum kembali dan Xinjian belum sadar, mereka harus menahan serangan monster-monster itu kali ini. Syukurnya tak lama kemudian Zufan datang dan membunuh monster-monster itu. Sekarang monster Warlord tiba. Zufan akan menghadapi monster itu seorang diri. Karena dia udah jadi lebih kuat, aura monster ini tidak terasa sekuat sebelumnya. Zufan yakin dapat mengalahkan monster ini. Tapi saat bertarung, monster ini ternyata masih kuat juga. Zufan meningkatkan penguasaannya terhadap Shadow Blade Flash. Serangan itu dikeluarkan, dan dalam sekali tebas, monster Warlord itu sudah mati sekarang. Karena ketuanya sudah mati, monster kecil lainnya pun melarikan diri, dan Zufan mendapatkan 3 poin stat. Dengan kekuatannya kali ini, tidak ada prajurit Starfall yang dapat menghentikannya. Pupa dan Kufeng juga sangat senang, akhirnya mereka nggak jadi santapan monster-monster itu. Kini mereka mulai memotong-motong bagian tubuh monster itu untuk dijual. Karena itu adalah monster yang sangat langka dan kuat, harga per bagian tubuhnya sangatlah mahal. Selain itu, Pupan juga menemukan 2 inti monster rank D yang biasanya hanya bisa didapatkan 1 buah. Misi mereka kali ini benar-benar melebihi ekspektasi. Karena kapten mereka belum juga sadarkan diri, jadi kemungkinan mereka akan istirahat lebih lama di tempat ini. Di sisi lain, anak buah Li Hongwu terlihat sedang mencari mayat Zufan dan teman-temannya. Tapi mereka tidak bisa menemukannya. Wajah mereka sekarang terlihat panik. Jika tidak bisa menemukan itu, mereka bisa dapat hukuman. Dari atas tebing, Zufan dan teman-teman ternyata menyadari kalau mereka masih ada di tempat itu. Kufeng pun mempersilahkan Zufan untuk menghabisi mereka semua. Tanpa ragu, Zufan pun langsung membunuh mereka semua dengan Shadow Flash Blade-nya. Skill itu tidak mengeluarkan suara apapun, jadi musuh-musuhnya nggak tahu kalau mereka lagi diburu. Sampai akhirnya ada seorang musuh yang menyadari itu. Kali ini aura yang dipancarkan Zufan lebih kuat dari sebelumnya. Ganki menyadari itu. Itu adalah aura Warlord pemula. Dia menyuruh teman-temannya untuk tidak menyerang Zufan. Tapi itu semua udah terlambat. Teman-temannya udah mati duluan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah melarikan diri. Zufan mengejarnya. Pertarungan terjadi. Kekuatan Ganki kalah jauh. Dia harus rela tertusuk pedang milik Zufan. Zufan berencana membawa Ganki ke hadapan Xinjian dan Kufeng. Tapi Ganki malu bertemu dengan mereka. Dia pun berkata mati di tempat ini akan jauh lebih baik. Untuk sesaat dia mulai mengenang masa-masa indahnya saat merintis di tim pemburu bersama Kufeng dan Xinjian. Saat itu mereka kehilangan 2 rekan tim dan Ganki memutuskan untuk pergi sejenak dari kegiatan berburu. Sebagai gantinya dia bermain judi dalam jumlah besar hingga dia memiliki hutang yang besar juga. Keluarga Li datang membayarkan semua hutangnya, tapi Ganki diminta untuk menjadi mata-mata mereka. Semenjak itu dia menyadari kalau semuanya adalah jebakan dan dia udah nggak bisa lagi untuk melepaskan diri. Dia juga menitip pesan ke Zufan untuk tidak menyampaikan ke orang tuanya kalau dia mengkhianati tim. Dia nyuruh Zufan untuk berkata kalau dia mati karena berburu. Setelah itu akhirnya Ganki menghembuskan nafas terakhir. HT yang dibawa Ganki mengeluarkan suara. Itu adalah suara Li Hongwu. Zufan langsung bergegas mencari orang itu. Tapi sebelum Zufan sampai di tempat mereka, sebuah guncangan terjadi. Keluarga Li menduga itu adalah outbreak monster. Mereka pun langsung lari menyelamatkan diri. Zufan juga merasakan itu. Karena kondisinya tidak baik, dia berencana akan menemui Pupan dan Kufeng terlebih dahulu. Kali ini Li dibiarkan untuk pergi. Beberapa hari kemudian kondisinya sudah semakin stabil. Zufan dan tim sudah kembali ke kota Jining. Zufan mengunjungi rumah Ganki. Dia membawa kabar sambil memberikan sisa barang-barang Ganki kepada orang tua Ganki. Xinjian terlihat sedang dirawat di rumah sakit. Kondisinya stabil. Begitu dia bangun, dia seharusnya sudah berada di tingkat Warlord. Pu Hao sangat kesal dengan keluarga Li yang kali ini udah bertindak berlebihan. Dia ingin membalas dendam, tapi penasehatnya memberitahu, keluarga Li itu belum melakukan kejahatan secara terbuka. Kalau mereka menyatakan perang sekarang, itu sama saja mereka menyatakan perang dengan keluarga Starfall lainnya. Kali ini Pu Hao bisa menerima. 1 minggu kemudian, Zufan terlihat sedang berlatih. Walau naik peringkat ke Warlord itu biasanya membutuhkan ancaman di situasi yang berbahaya, itu tidak menutup kemungkinan seseorang bisa naik peringkat saat latihan juga. Sekarang Zufan sedang mencoba metode itu dengan meningkatkan fokus dan kekuatan saat latihan. Tapi usahanya itu belum membuahkan hasil. Udah 1 minggu dia berlatih tapi belum naik juga ke tingkat Warlord. Dia pun memutuskan untuk berburu lagi dan bertarung melawan monster yang lebih kuat. Karena latihan yang intens, kini profil Zufan sudah berjumlah 99 semuanya. Aroma daging monster tercium. Ternyata itu adalah Pupan dan tim pemburu yang sedang memanggang daging. Di sana juga ada Xinjian. Dia udah baikan sekarang. Saat bertemu Zufan, dia berterima kasih karena telah menyelamatkan tim dan dirinya. Dari sistemnya, Zufan melihat kaptennya itu udah naik ke level Warlord. Kini dia penasaran seberapa besar perbedaan kekuatannya dengan level Warlord yang sesungguhnya.
Setelah makan-makan itu, mereka semua pergi ke trading center. Di sini Zufan diberikan hadiah oleh Presiden Pu Hao sejumlah 70 juta US dollar. Selain itu, Xinjian juga memberikan gaji untuk Zufan sebanyak 30 juta. Itu uang yang sangat banyak. Awalnya Zufan menolak, tapi Xinjian menyuruhnya untuk mengambil uang itu semua. Dia pun akhirnya menerima dan berencana mentraktir teman-temannya. Tapi sebelum itu, Xinjian memperingatkan kalau sekarang kondisi guild tentara bayaran dan keluarga Li sudah semakin tegang karena tragedi kemarin. Hanya perlu sebuah percikan kecil untuk bisa meledakkan semuanya. Dan Zufan akan menjadi target incaran utama. Untuk itu, Zufan diminta untuk bersiap. Kemudian, Xinjian juga memperingatkan Zufan tentang senjata miliknya yang masih menggunakan inti monster rank A. Karena kalau mau melawan Warlord, setidaknya dia harus punya senjata rank D. Xinjian pun mengajak Zufan untuk pergi ke pelelangan. Dia akan mencarikan Zufan senjata terbaik. Di tengah jalan mereka bertemu dengan keluarga Li. Xinjian dengan aura Warlordnya terlihat sangat menakutkan. Itu sampai bikin Li Hongwu dan pasukannya tidak bisa bergerak. Dia menyuruh pasukannya untuk menyerang, tapi sebelum itu terjadi, petugas keamanan datang. Mereka dilarang bertarung di trading center. Jika itu terjadi, maka petugas ini berhak untuk membunuh mereka di tempat. Mereka pun saling menahan amarahnya sekarang. Agen khusus yang dibawa Li merasakan kalau aura Zufan ini udah berada di tingkat Warlord pemula, tapi dia merasa itu tidak mungkin. Kalau dia seorang Warlord, pasti dia udah terkenal. Begitu pikirnya. Li kini terlihat kesal, dia nggak suka Zufan ini dapat perhatian khusus dari orang-orang. Dia pun makin pengen ngebunuh Zufan sekarang. Zufan dan kawan-kawan udah sampai di tempat lelang. Di layar ini, semua barang lelang bisa dilihat. Dan Zufan tertarik sama pedang Wind Slasher ini. Di dalamnya juga sudah tertanam inti monster rank D. Tapi masalahnya, harga pedang itu sangat mahal. Harga awalnya aja bernilai 50 juta. Selain itu, pasti banyak orang yang pengen pedang itu juga. Ku Feng menyarankan Zufan untuk menambah saldonya, karena uang 100 juta aja pasti nggak cukup. Zufan pun menjual inti monster rank D dan pedang Bone Piercer-nya. Sekarang dia udah punya uang 160 juta. Tapi baru beberapa menit berlangsung, pedang itu sekarang udah mencapai harga 77 juta. Ngelihat itu, Zufan langsung shock guys. Ya, baru aja dapat uang kaget, sekarang udah harus miskin lagi. Akhirnya Zufan berhasil beli pedang itu di harga 110 juta. Dia kelihatan agak sedih sekarang guys. Sekarang pedangnya udah dia dapat. Pedang itu bisa ningkatin kelincahan penggunanya sebesar 99 poin dan kecepatan serangan sebesar 30%. Li Hongwu yang duduk di kursi depan melihat ke arah Zufan. Dia nggak nyangka Zufan ini bisa pakai kekuatan inti raja rank D dengan kekuatannya saat ini. Tapi ngelihat luka sayatan timnya kemarin, dia yakin itu bukan dari Xinjian. Lalu siapa lagi kalau bukan dari Zufan? Dia pun bertekad untuk menjadi lebih kuat dengan cepat kali ini. Item lelang berikutnya dikeluarkan, itu adalah artefak alien rank D. Ini adalah kesempatan bagi Li untuk kuat dengan cepat. Artefak alien rank D itu bisa membuat seorang prajurit Starfall menembus batasan levelnya, sehingga mereka bisa naik tingkat lebih cepat. Karena itu, item itu sangat langka. Harganya benar-benar meroket kali ini. Untuk awal, harga itu berada di 50 juta. Saat lelangnya dimulai, harga barang itu sampai mencapai 55 juta, dan masih bisa naik lagi. Karena tahu Li Hongwu pengen artefak itu, Zufan pun mempermainkan dia kali ini. Dia menambah penawarannya menjadi lebih tinggi. Saat harganya berhenti di 60 juta, Li masih bisa lega. Tapi tiba-tiba, ada yang menawar lebih tinggi lagi. Li mulai panik. Dirinya cuma punya 100 juta sekarang. Akhirnya karena udah kepepet, dia pun pakai semua uangnya untuk beli artefak itu. Dan dia berhasil ngedapetin artefak itu walau harus sedikit sedih. Waktu tahu dia dipermainkan sama Zufan dan teman-temannya, dia benar-benar kesel guys.